Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Fatan Aska Official. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa simak video ini sampai akhir. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari video ini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, wabil khusus para santriwan dan santriwati Rumah Tahfidz Jannatul Firdaus Gria Asri 2 Tambun Bekasi yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan panjang umur, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun 2021 ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita pada hari ini semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Rumah Tahfidz Jannatul Firdaus, kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu kebanggaan tersendiri ketika keberadaan kita dirindukan kehadirannya di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita seorang anak dirindukan oleh orang tua kehadiran kita. Bagaimana kita seorang adik dirindukan oleh kakak-kakak kita. Bagaimana kita sebagai seorang kakak dirindukan kehadiran kita oleh adik-adik kita. Bagaimana kita sebagai seorang santri atau santriwan, santriwati, keberadaan kita dikangenin dan dirindukan oleh kawan-kawan kita. Alangkah indah dan alangkah terhormatnya dan terpujinya kita ketika kehadiran kita dinanti-nantikan oleh teman, saudara, kawan, atasan, dan sebagainya. Pada malam ini saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa ada satu yang merindukan kita. Bukan ayah, bukan ibu, bukan adik, bukan teman, bukan saudara, tapi surga merindukan kita. Di dalam hadis dijelaskan ada 4 golongan, ada 4 kelompok yang selalu dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga kangen terhadap 4 kelompok orang tersebut. Kira-kira kalian senang nggak kalau dikangenin surga? Biasanya kan kita kangen ke pasar surga. Kita rindu pengen masuk surga. Kita rindu sekali dengan keindahan surga. Ini yang kangen dan rindu bukan kita, tapi surga kangen dan rindu dengan kita. Subhanallah. Siapa 4 orang tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikangenin oleh surga adalah taliyal Quran, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kalian di sana, di Tambun sana, bukan hanya sekedar hari-harinya membaca Al-Quran, tetapi kalian setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam menghafal Al-Quran. Tingkatannya sudah di atas orang yang membaca. Menghafal ayat demi ayat, surat demi surat, hari demi hari. Kalian menghafal, murojaah, tasme, menyetorkan hafalannya, menjaga hafalannya, menzikirkan hafalannya. Sudah pasti kalian ini dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Mbak Nopi, kemudian siapa lagi di sana? Banyak santriwati yang hadir pada malam ini. Kalian semua yang sedang menyimak ceramah Bapak ini, insya Allah kalian adalah orang-orang yang dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Taliyal Quran, orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an. Dan kalian semua sudah pasti dikangenin surga karena levelnya bukan sekedar hanya membaca Al-Qur'an hari-harinya, tapi menghafal Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidul lisan. Orang yang suka menjaga lisan. Menjaga untuk tidak berkata-kata yang kotor. Menjaga untuk lisan ini tidak berkata memfitnah, mendolimi, menyakiti perasaan orang lain. Tidak hanya sekedar lisan, tangan pun kita jaga untuk tidak klik, untuk tidak posting kata-kata yang menyinggung perasaan teman kalian. Kadang kata-kata yang menyakitkan, fitnah yang keji, yang kotor, jauh lebih menyakitkan daripada pukulan secara fisik. Maka jaga lisan kalian, jaga jari-jari kalian untuk tidak memposting, untuk tidak menulis kata-kata yang menyakitkan teman kalian. Andai kata itu terjadi, segera minta maaf kepada yang bersangkutan. Sebab Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyakiti orang lain, temannya, saudaranya, sebelum dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadilah orang yang merasa bersalah. Jangan pernah menjadi orang yang merasa selalu benar. Karena hakikatnya orang yang selalu merasa bersalah, dia adalah orang yang benar. Tapi sebaliknya, orang yang merasa dirinya benar, orang yang dirinya merasa tidak bersalah, dialah sebenarnya orang yang paling banyak bersalah. Kalian semua harus mampu melakukan itu semua di bulan Ramadan ini. Menjaga lisan kalian. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisan dia. Lidah tidak bertulang. Makanya lidah ini tersimpan di dalam mulut supaya apa? Supaya terkontrol ketika dia berbicara. Jangan berpikir setelah berbicara, tapi berpikirlah sebelum berbicara. Berpikirlah sebelum nulis. Kira-kira kata-kata kalian, kira-kira tulisan kalian di Facebook, di WhatsApp, di Instagram yang ditujukan buat teman kalian, apakah kata-kata itu menyakitkan atau menghibur? Kalau menghibur, motivasi, lakukan. Tapi kalau menyakitkan, tunda dan tahan, jangan sampai keluar. Jadi orang yang dikangenin oleh surga yang kedua adalah wahafidul lisan. Orang yang dikangenin oleh surga yang ketiga adalah wamut'imul ji'an. Shaum Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Siapa mereka? Mudah-mudahan insya Allah kita semua ini yang sudah melaksanakan puasa selama 19 hari. Malam ini malam yang ke-20. Ini adalah orang yang dikangenin oleh surga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti apa yang dikangenin oleh surga? Puasanya orang yang tidak hanya sekedar menjaga mulut untuk tidak makan dan tidak minum, tapi menjaga mulut untuk tidak berkata kotor, menjaga pikiran untuk senantiasa berpositif thinking, menjaga kaki untuk senantiasa dilangkahkan ke majelis ilmu, ke masjid untuk sholat isya dan sholat tarawih subuh dan sebagainya, dilaksanakan ke tempat rumah tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Tetapi banyak orang yang puasa hanya menjaga haus dan lapar saja, tetapi ngomongin orang jalan, menyakiti orang jalan, kata-katanya menyakitkan, masih nonton hal-hal yang tidak wajar, yang tidak patut ditonton, maka itu kelompok orang yang kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini telah mampu merubah keadaan manusia dari iman menjadi muttaqin. Jadi iman naik ke level yaitu orang yang bertakwa. Banyak orang yang tadinya pelit sebelum bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan menjadi orang yang sangat terbawan. Paling senang nganterin buka buat orang-orang yang sedang berpuasa di masjid, di panti asuhan, di rumah tahfidz. Banyak sekali orang-orang yang berubah keadaannya, mentalnya, ibadahnya melejit menjadi orang yang hebat. Sholatnya paling depan. Maka sekarang lagi tren orang-orang yang sedang hijrah, orang yang berpindah dari masa jahiliyah ke masa yang baik. Ada sebuah kejadian, di suatu pasar ada seorang preman marah-marah. Apa yang dia marahin? Warung-warung makan yang buka di bulan Ramadan. Dia datang, dia marah-marah, dia omelin. Dan semua orang tahu tentang kebengisan preman ini sehingga orang yang punya warung ketakutan. Dia marah-marah, dia suruh tutup warungnya, tutup warung kamu tidak tahu diri, ini bulan Ramadan, ada saatnya kamu nyari duit, kata preman itu. Nanti di luar bulan Ramadan atau malam bukanya, jangan siang-siang seperti ini, malu-maluin saja kamu, ketakutan yang punya warung. Akhirnya dia buru-buru tutup, kemudian sang preman bilang ke warung, saya masuk ke dalam, sediakan es teh 1 gelas saja. Ternyata dia nggak puasa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi puasa ini juga telah membentuk kita menjadi orang yang sehat.
Sumu tasihu, kata Nabi. Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Jaminan orang yang puasa di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar kita mendapatkan pahala balasan sorga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa kita, tetapi insya Allah orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini semakin sehat, semakin sehat. 10 hari yang pertama akan membuat kita sehat. Terjadi penggelontoran racun atau detoksifikasi, asam urat menurun, gula darah normal, kolesterol normal. Karena apa? Karena puasa selama 10 hari yang pertama. Yang kedua, dengan puasa ini kita akan menjadi sehat, yaitu seluruh sel-sel yang sudah rusak di dalam tubuh kita yang jumlahnya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Maka dengan puasa di bulan Ramadan ini, sel-sel yang rusak akan diremajakan, sel-sel yang mati akan dikeluarkan melalui buang air besar, melalui buang air kecil. Dan dengan puasa ini maka terjadi peremajaan sel-sel yang baru akan menggantikan posisi sel yang lama. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, semakin lama dia berpuasa, semakin turun berat badannya. Muhammad Fatan Azka, kalian tahu sendiri teman kalian yang tadinya gemuk besar, sekarang dengan bulan puasa selama 19 hari ini, subhanallah, bapak kaget selaku ayahnya. Tadi timbang badan sebelum sholat maghrib, subhanallah, puasa 19 hari telah menurunkan berat badan Fatan kurang 2,5 ons. 2,5 ons lumayan, alhamdulillah, turun 2,5 ons. Tadi buka makan nasi 2 bungkus, naik lagi 2 kilo, masya Allah, tambah berat lagi. 10 hari yang ketiga dengan puasa, maka akan terjadi keseimbangan. Karena sudah terjadi penggelontoran racun, sudah terjadi detoksifikasi, sudah terjadi pergantian sel yang rusak, maka badan kita akan seimbang, artinya badan kita akan semakin sehat. Mudah-mudahan kalian di sana, di rumah tahfidz, semakin lama semakin sehat, semakin lama semakin kuat badannya dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjutkan hafalan kalian. Lanjutkan perjuangan kalian untuk meraih cita-cita menghafal 30 juz Al-Quran. Maka kalian nanti di hari kiamat akan berhak memakaikan mahkota kebesaran buat kedua orang tua kalian yang terangnya seperti terangnya matahari. Sebuah mimpi orang tua ketika anaknya hafal Al-Quran. Jangan kecewakan kalian, jangan kecewakan kami sebagai guru kalian, jangan kecewakan kalian, orang tua kalian. Raih cita-cita, meskipun kalian sudah sibuk dengan kerja, sudah sibuk dengan kegiatan yang lain, kembali ke Jannatul Firdaus untuk menghafal, dan Bapak doakan kalian, Bapak doakan dan Ibu dari Kroya Cilacap ini, semoga kalian semakin mudah meraih cita-cita kalian untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran. Masih ada 10 hari ke depan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, manfaatkan detik, waktu, jam untuk menghafal. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang lebih berbahagia lagi di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.